Saya tidak setuju jika Dr. Reza Gladys ditangkap. Lagi rame di X ya, seruan tagar tangkap Reza Gladys. Saya tidak setuju kalau yang ditangkap itu hanya Reza Gladys saja. Semua owner skincare yang menjual, membuat, memproduksi skincare yang mengandung bahan berbahaya, tangkap semuanya tanpa terkecuali. Kenapa hanya Mira Hayati yang pakai baju oranye, sedangkan yang lainnya yang terbukti sudah dicek lab mengandung bahan berbahaya masih bebas? Nggak bisa. Nggak setuju kalau Dokter Reza aja yang ditangkap. Semuanya dong. Kita sebagai konsumen harus bersuara, mengingat tidak ada yang bersuara membela konsumen yang benar-benar dirugikan, dibahayakan atas produk-produk skincare yang mengandung bahan berbahaya dan beredar luas bebas di pasaran. BPOM kemana? Kenapa kita orang awam ini dikasih tahu itu taunya dari Doktif? Jadi berharap aparat penegak hukum berlaku adil seadil-adilnya. Tangkap semua owner skincare yang membuat, menjual skincare yang mengandung bahan berbahaya. Menurut pendapat kalian, gimana nih adanya hashtag ini? Berpengaruh nggak DRG akan menyusul NM? Ini NM kan sudah masuk, harusnya bisa dong DRG nyusul juga. Ayo dong cross check, gimana nih, jangan lemah. Demi keadilan, tegakkan keadilan. Yuk suarakan guys, ungkap kebenaran. Video ini adalah sebuah video kredit buat Doktif. Kredit yang sangat besar untuk Doktif dan para dokter-dokter lainnya yang telah membantu masyarakat dalam memilah-milih skincare overclaim dan skincare mengandung bahan berbahaya. Satu hal yang harus kita garis bawahi adalah masyarakat awam sangat terbantu dengan kehadiran Doktif yang berkontribusi dalam pengujian kandungan yang terdapat di skincare yang beredar di masyarakat. Yang setelah sekian puluh tahun lamanya, kita masyarakat kan nggak tahu dan bahkan nggak mampu untuk menguji kandungan-kandungan tersebut. Coba kalian pikirkan apa yang terjadi kalau Doktif tidak seberani ini. Ya mungkin para owner-owner skincare yang nakal ini sudah kaya raya dengan mengorbankan kesehatan kulit konsumennya. Siapapun kalian di luar sana yang membenci Doktif, mohon sisihkan hati nurani kalian untuk sekedar mengucapkan terima kasih. Bisa jadi bukan kamu yang ditolong karena memang kamu cukup pintar untuk memilah-milih skincare abal-abal. Good for you. Tapi di luar sana, mungkin ratusan, mungkin juga jutaan orang telah terhindar dari jebakan para owner skincare berhati merkuri ini. Give applause untuk Doktif dan terima kasih Doktif. Settingnya penyuapan ya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Ya pokoknya gini aja, yang penting Dana 4 miliar itu gimana dokter, sedikit dong. Ya, jadi pertamanya kan sekarang di presetnya penyuapan ya. Iya. Sedangkan tidak settingnya penyuapan ya. Iya. Sedangkan tidak mungkin kita melakukan hal tersebut kalau misalkan tidak ada sebabnya, seperti itu. Di negara Indonesia itu lucu ya guys ya. Kalau ada kasus yang diduga pemerasan, yang akan terlihat jahat adalah yang diduga pemeras yang menerima duit dari si yang diduga penyogok. Hey! Para orang-orang tolol ya, para netizen-netizen yang yang harusnya dihilangkan dari negara Republik Indonesia itu budaya menyogok. Itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau misalkan kalian itu mencaci maki Nikita Mirzani ya, itu sih nggak masalah ya. Karena dari kasus Nikita Mirzani akhirnya konsen para institusi negara, konsen dari pemerintah Republik Indonesia harus memutus orang-orang yang selama ini memuluskan bisnis mereka dengan cara sogok.
Banyak pertanyaan kayak gini ya, kenapa sih susah banget nangkap mafia skincare? Ya iyalah susah, karena mafia skincare selama ini berjaya dan jalannya mulus serta lancar penjualan skincare-nya ya karena ada yang bantu oknum-oknum lah. Mereka kan pada bayar upeti ke oknum-oknum, makanya selama ini nggak pernah keciduk. Jadi jangan heran kalau sekarang dunia skincare lagi huru-hara, lagi coba untuk dibongkar, ya kan? Terus ada dugaan penyuapan lah, terus ada yang dugaan pemerasan lah, ya wajar lah karena banyak pihak yang mau untuk sama-sama cari duit. Kemana? Ke para mafia skincare lah. Jadi kalau mafia skincare itu susah untuk ditumbangkan ya jangan heran, karena pemenangnya masih si pemilik duit. Jadi sekarang paham kalian sekarang, karena yang menang itu ini say. Hai Bu, saya rasa pendengaran dan penglihatan Ibu ini masih berfungsi dengan baik Bu ya. Karena kalau benar harusnya bisa melihat dan mendengar konteks dari pembahasan saya. Nah, Ibu kan mengatakan saya berkuar-kuar tentang Overclean Skincare. Saya minta tolong Bu, tolong ditunjukkan bagian mana di menit keberapa di video ini saya berkuar-kuar. Kemudian video yang mana Bu ya? Bisa nggak sih Ibu tunjukin Bu? Lalu Ibu juga mengatakan lupa ada kalian seolah-olah saya ini bagian dari pihak yang berkasus atau korban. Saya tegaskan Bu, saya bukanlah bagian dari keduanya. Kemudian Ibu juga malah membahas soal kasus pemerasan Dr. Reza Gladys. Nah, itu tuh topik yang tidak ada kaitannya dengan video yang sedang Ibu komentari, Bu. Video saya ini justru menanggapi pernyataan dari Uya Kuya yang menyarankan agar korban Overclean Skincare melaporkan ke pihak yang berwajib. Dimana menurut hemat saya, Bu, itu hal yang tidak realistis untuk konsumen pada umumnya. Jadi saran saya sih Bu, jangan sampai kita membahas hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan video saya, karena itu bukanlah topik yang saya bahas di sini Bu. Kalau Ibu masih berkenan untuk mengulas soal kasus dugaan pemerasan, itu ada di video saya yang lain Bu. Nah, biar Ibu nggak salah paham lagi dan Ibu tidak perlu mengulang-ulang lagi nih, ini saya catatkan narasi saya di video yang sebelumnya Bu ya.